Perkenalkan, nama saya Afrija Gebi Renata, NIM 105-200-157 dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas 4F. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil dari jawaban ujian akhir semester saya di mata kuliah statistik. Baiklah, langsung saja. Soal nomor 1 dengan inti pertanyaannya adalah jelaskan menurut analisis saudara mengenai definisi statistik dan statistika yang saudara pahami berdasarkan uraian di atas dan jelaskan juga kegunaan statistika tersebut. Statistika adalah ilmu ataupun metode untuk cara-cara dalam mengumpulkan atau menganalisa data, sedangkan statistik adalah datanya sendiri yang bisa merupakan angka ataupun kalimat. Nah, kegunaan statistik adalah untuk mendeskripsikan dan menerangkan data mengenai suatu jumlah dan penyediaan sumber suatu data. Yaitu langkah-langkahnya adalah mengurutkan data, yaitu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar sesuai dengan data-data yang telah sesuai dengan data ataupun angka yang telah disediakan di dalam soal tersebut. Nah, yang langkah kedua yaitu ada menentukan jarak. Rumusnya R sama dengan DT kurang DK. DT ini adalah data terbesar dan DK adalah data kecil. Data terbesarnya adalah 82 dan data kecilnya adalah 60. Jadi 82 kurang 60 sama dengan 22. Dan untuk langkah selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menentukan banyak kelas. Dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N. N di sini yang berarti adalah banyak datanya, yaitu banyak data di sini adalah 15. 15 ini sesuai dengan data angka yang ada di sini. Jadi kita lanjutkan 1 tambah 3,3 kali hasil dari log 15 ini adalah 1,17. Jadi 1 tambah hasil dari kali ini tadi adalah 3,86. Sama dengan 4,86 yang kita bulatkan menjadi 5. Dan untuk langkah selanjutnya, langkah yang keempat yaitu menentukan panjang interval. Dengan rumus I sama dengan R per K. R di sini tadi adalah 22 dan K-nya tadi adalah 5. Ya, jadi 22 dibagi 5 adalah 4,4. Dan langkah yang selanjutnya, langkah yang kelima adalah menentukan batasan bawah kelas pertama. Nah, untuk yang kelima ini adalah nilai yang terkecil. Nah, nilai yang terkecil adalah 60 sesuai dengan data yang di atas tadi. Nah, selanjutnya untuk yang langkah terakhir kita itu membuat tabel distribusi frekuensi. Di dalam tabel tersebut ada nilai, tally, dan frekuensi. Nah, data-data yang di atas ini akan dimasukkan ke dalam tabel ini di kolom nilai sesuai dengan angka-angka yang dalam sini sesuai dengan data tersebut, yaitu dari 60 sampai 63. Dari mana bisa kita ketahui dari 60 sampai 63 adalah sesuai dengan rumus tadi atau yang kita dapatkan tadi dari menentukan panjang intervalnya, yaitu 4,4. Jadi kita buatkan saja menjadi 4. Jadi panjang intervalnya antara awalan angka di sini dan angka yang di sini adalah 4 sesuai dengan rumus yang tadi. Jadi 60 jarak 4 yaitu jadinya 63. Dan 64 menjadi 67, 68 menjadi 73, 74 menjadi 77, 78 menjadi 81, 82 menjadi 85. Nah, tally-nya di sini sesuai dengan data tersebut 60 sampai 63. Dari data yang di atas ada berapa? 60 sampai 63, yaitu cuma ada 1 60, jadi cuma ditulis 1. 64 sampai 67 ada berapa angka yang ada di sini? Dari 64 sampai 67 sesuai yang ada di sini. Ada 2. Yaitu 65, 65. Begitu juga seterusnya. Frekuensi ini tulisan angka dari tally. Pertanyaan nomor 3 yaitu dengan intinya adalah menurut analisis saudara, apa yang saudara
pahami tentang tendensi sentral tersebut dan apa yang dimaksud dengan mean, median, dan modus. Tendensi sentral merupakan pengukuran statistik untuk menentukan skor tunggal yang menetapkan pusat dari distribusi. Dan bisa diartikan juga sebagai jika keseluruhan nilai yang ada di dalam data tersebut diurutkan besarnya, dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata di dalamnya, nilai rata-rata tersebut memiliki tendensi terletak di urutan paling tengah atau pusat. Mean adalah nilai rata-rata dari data yang sudah ada, median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul di dalam data. Pertanyaan nomor 4 dengan inti pertanyaannya adalah berdasarkan pemahaman dan analisis saudara, jelaskan apa yang dimaksud dengan skala pengukuran. Skala pengukuran adalah perbandingan dalam suatu pengembangan tes yang lebih baik sehingga berfungsi secara optimal, dan juga skala pengukuran adalah seperangkat aturan yang diperlukan untuk mengkuantitatifkan data dari suatu variabel. Pertanyaan nomor 5 yaitu sebutkan dan jelaskan dari setiap jenis-jenis skala pengukuran. 1. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana dengan menyusun menurut kategori ataupun fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik. 2. Skala ordinal adalah data yang berasal dari kategori yang disusun secara berjenjang mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tertinggi ataupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu skala interval adalah skala di mana objek dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu. Dan skala terakhir adalah skala rasio, adalah skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan atau memiliki jarak tertentu dan bisa dibandingkan.